Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik, Wa Ustaz. fiik wa barak. Iya, Ustaz, saya dari IKA Black Steel. Gimana kabarnya? Tafadhali, Ma. Alhamdulillah, Ustaz. Ustaz, kaifa halu? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Ustaz, keluarga dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Allahumma wa amin. taala dan selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat Ustaz untuk berdakwah. Amin. Untuk seperti saya yang baru hijrah, Ustaz. Nah, Amin, ya. Ustadz Afwan, ini saya mau bertanya, Ustadz. Ini terkait pertama tentang masalah hubungan kerjaan saya dengan orang non-muslim, Ustadz. Apakah boleh ya Ustadz kalau umpamanya kita chat dengan orang non-muslim, ada kata-kata seperti insya Allah, umpamanya kita bikin janji gitu, maksudnya istilahnya sama mereka, ya insya Allah nanti kita akan ada meeting jam segini gitu. Karena apa ya, refleks gitu Ustadz, jadi kayak nggak bisa kalau mau bilang, iya pasti nanti kita jam segini gitu, jadi nggak bisa mengucapkan pasti gitu Ustadz ke orang non-muslim. Terus yang kedua ini Ustadz, terkait tentang sebelum hijrah kan saya banyak mempunyai hubungan relasi kerja dengan orang asing non-muslim. Tetapi alhamdulillah orang asing non-muslim tersebut sangat menghargai saya Ustadz. Waktu saya berkunjung ke negara mereka, mereka memperlakukan saya seperti keluarga dan menghargai kalau saya ini adalah seorang muslim gitu Ustadz. Dan sekarang setelah saya belajar ilmu agama dan setelah saya hijrah, saya mulai agak sedikit jarang komunikasi dengan mereka seperti tanya kabar. Karena saya mulai merasa takut Ustadz, takut iman saya turun ketika komunikasi sama mereka gitu Ustadz. Jadi saya gimana ya Ustadz, saya pengen bersikap setelah saya hijrah, saya pengen lebih baik gitu. Saya nggak mau takutnya mereka nanti jadi fobia dengan Islam gitu Ustadz. Dan saya juga pengen menunjukkan bahwa saya setelah hijrah semakin santun gitu Ustadz. Gimana ya caranya Ustadz? siap. Mohon nasihatnya dan Masya mohon Allah. doanya Ustadz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ustadz. Wa fiik wa barak. Nah, jamaah subhanallah ya. Ini berkaitan dengan hubungan kita dengan non-muslim. Ada yang menggambarkan kalau Islam berkuasa, tidak akan ada orang kafir di negeri Islam. Semua orang akan dipaksa masuk ke Islam atau mereka akan dibunuh. Dan ini tuduhan yang tidak benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah, tatkala beliau di kota Madinah hijrah, beliau kumpul bertetanggaan sama orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi. Yang bayangan ke orang Yahudi begitu jahatnya, itu bertetanggaan sama Nabi SAW. Nabi berhubungan baik sama mereka. Sebagai sesama penduduk di sebuah negeri, menjunjung tinggi kebersamaan mereka, menjaga keamanan, stabilitas nasional, stabilitas negeri Islam. Namun tatkala mereka berkhianat, baru Nabi SAW akhirnya mengambil tindakan dan sikap keras kepada pengkhianatan mereka. Jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana kita tatkala berkumpul atau ngobrol sama orang non-muslim, ya urusan kerjaan, lalu kita mengatakan insya Allah, alhamdulillah, nggak ada masalah. Dan inilah jamaah, muslim itu tetap menunjukkan identitas dia. Dia tidak melebur, enggak. Dia seperti pohon kurma yang kokoh, yang memberikan buah kapan saja orang hendak mengambilnya. Semua bisa dimanfaatkan dari diri dia. Dan dia seperti lebah yang tatkala datang tidak merusak. Tatkala mengambil sesuatu dia ambil yang baik tanpa meninggalkan jejak buruk. Itu seorang muslim. Jadi kepada non-muslim, jangan sampai kemudian kita malu untuk menunjukkan identitas keislaman kita. Angkat kepalamu. Biar mereka tahu, aku muslim. Maka di sini harus akhlaknya mulia. Jangan sampai engkau mengatakan aku muslim tapi akhlakmu buruk. Akhirnya orang menganggap Islam itu buruk gara-gara kita. Jadi ketika ngobrol sama mereka mengatakan insya Allah, ya insya Allah. Lalu mereka tanya mungkin apa artinya insya Allah? Ya kalau Allah berkehendak. Karena kalau bicara pasti, aku nggak tahu. Kalau sore ini ajal datang menjemputku. Siapa tahu. Atau terjadi sesuatu yang membuat aku nggak bisa sampai ke tempatmu. Artinya
kebersamaan dia bersama orang-orang non-muslim itu ada misi dakwah. Oh enggak Ustaz, kita kan toleransi. Nah, inilah toleransi. Kau hargain mereka, tapi engkau juga ingin menyelamatkan mereka. Gimana dengan komunikasi sama orang-orang non-muslim yang dulu sempat tanya kabar ini itu? Ini kesempatan sekarang jamaah. Jadi orang kafir itu bertingkat-tingkat. Ada orang kafir yang memerangi Islam. Ada orang kafir yang membenci Islam dan menampakkan kebencian. Belum memerangi, tapi sudah menampakkan kebencian. Ada orang kafir yang memang sedang memerangi umat Islam. Ada yang tidak, tapi menampakkan kebencian. Ada yang dia belum menampakkan kebencian. Biasa-biasa aja sama kita. Maka kita menyikapi mereka sesuai dengan sikap mereka kepada kita. Tatkala mereka memerangin kita, ya kita harus siap siaga. Karena mereka akan menghabisi kita kapan mereka mau. Kalau dalam kondisi perang. Tapi ada orang yang menampakkan kebencian sama mereka, ya kita berhati-hati. Tapi tatkala kita ada orang-orang yang baik ya, yang menghormatin kita, ya kita menghormatin mereka sama. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka. Mungkin Pak Eka sebagai penanya tetap menjalin hubungan baik dengan mereka, namun jangan sampai identitas Islamnya itu hilang. Kadang-kadang kan kita kalau ngobrol sama mereka, ya udah jadi mereka kayak itu. Enggak. Kita tetap jadi seorang muslim. Dan semoga mereka tertarik dengan indahnya agama Islam ini tatkala kita bertutur kata yang baik sama mereka ya. Kemudian tatkala kita juga mendoakan mereka semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka atau kita berbagi hadiah sama mereka. Dan satu nasihat ana buat yang punya teman-teman non-muslim, tolong status WA-nya itu isinya dakwah. Karena memang ada orang, ana terus terang, ana itu hampir nggak pernah baca status orang lain. Karena ana nggak punya waktu untuk membaca statusnya orang. Fulan lagi ngapain, fulan ngapain ini itu. Tapi ada orang yang memang kerjanya itu baca statusnya orang. Baca ini ganti, ya Allah subhanallah. Maka tolong statusnya itu isinya hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran yang menunjukkan tentang keindahan Islam ini. Karena saatnya ini sekarang. Tatkala banyak orang-orang yang penasaran dengan Islam, kau tunjukkan. Kami hadir untuk membawa lentera kedamaian di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Nah.